Kita dengar bukan baru-baru inilah, dari beberapa, dari awal tahun itu, dari last year juga sudah ada konspirasi yang beredar ya, mengaitkan vaksin dengan antikristus, mengaitkan vaksin dengan apa ini, chip, semua itulah akan berbalik kepada antikristus lah ujungnya kan. Jadi siapa yang menerima itu, menerima tanda binatang itu yang disebut dalam Wahyu, jadi orang itu berdosa dan tidak selamat lah kan. Jadi jadi kita boleh lihat ini dari beberapa sudut lah. Satu dari segi medical kita boleh tengok, satu dari segi historical, sejarah ya, dan satu lagi of course secara teologi ya, secara teologi, secara alkitabiah, macam mana kita melihat cara ini. Kalau kita cerita tentang vaksin ini, um, ya langsung tidak ada chip di dalamnya ya, ya hanya cecair. Tetapi dibuat propaganda mengatakan itu ada chip di dalamnya, dan Alkitab pun tidak pernah memberitahu bahwa uh, antikristus menggunakan chip kan, tidak pernah, tidak pernah. Tetapi telah dibuat segala propaganda itu untuk mengaitkan itu dengan chip. Padahal kita sudah menggunakan chip sudah begitu lama. Contohnya IC, ada chip di dalamnya. Siapa yang tidak ada IC, kita sebenarnya tak boleh berurusan, tidak boleh pergi kemana-mana sebenarnya. Sebenarnya kita membawa chip kita setiap waktu sebenarnya. Kalau kita ditahan polis tidak bawa IC, kita takut kan. Jadi ya, itu bukan alasan ya. Jadi kalau kita melihat dari segi sejarah pula bahwa pandemik ataupun dulu epidemik lah. Epidemik ini maksudnya berlaku di satu sekitar kawasan sana saja. Tapi sekarang ini pandemik karena dia berlaku secara global, satu dunia. Jadi kalau kita melihat sejarah, kita akan mendapati bahwa dari setiap kurun ya ada berlaku wabak. Oke, sejak daripada zaman dahulu lagi, walaupun namanya berbeza. Oke. Contohnya 100 tahun yang lalu ada wabak yang sangat dahsyat melanda Eropa. 50 juta orang mati ya. Itu 100 tahun yang lalu. And then berlaku 100 tahun selepas itu di zaman kita pula. Kita tidak tahu zaman ke depan lagi ya. Tapi beberapa lagi ratus tahun sebelum-sebelumnya, dan kita mendapati di Eropa banyak berlaku wabak-wabak yang membunuh berjutaan manusia. Oke. Okay? Dan ini bukan suatu yang mengejutkan, bukan suatu yang kita katakan wah ini sejak tanda akhir zaman. Ini memang salah satu tanda daripadanya ya. Tapi then dari sana juga orang membuat vaksin demi vaksin ya. Dan kita sudah mengalami terlalu banyak pemodenan dan dah banyak vaksin sudah kita terima. Coba Anda ingat coba Anda hitung balik berapa vaksin sudah kamu terima dari kamu bayi, tanya ibu bapak kamu sampai sekarang ya. Banyak vaksin yang sudah masuk dalam badan kan. Tapi itu tidak dikira, mereka tidak mau kira itu kan. Orang-orang konspirasi ini tidak mau mengira yang segitu. Ya, walaupun itu diwajibkan kepada bayi-bayi, kepada kita. Nah, tapi kenapa bila timbul isu vaksin yang sekarang ini digembar-gemburkan menjadi suatu yang sangat itu ya. So dari segi teologi dia pula, kalau kita lihat ya, penafsiran mereka tentang apa ini ya, dalam Wahyu itu suatu yang sangat jauh sebenarnya ya, karena vaksin itu bukan tanda kan, dan mereka sendiri juga tidak konsisten dengan mereka punya pandangan, oke, okay? Pandangan teologi mereka. Ini mungkin ada kalian tidak berapa itulah, tapi saya boleh bagi tahu secara ringkas. Macam mereka percaya bahwa golongan-golongan ini percaya bahwa antikristus akan sampai dan akan memberikan tandanya pada setiap orang, orang harus tunduk kepada dia. Dan selepas itu Yesus apa ini? Sebelum itu dia berkata begini, Yesus akan sampai, akan mengangkat orang. Pernah mendengar doktrin tentang pengangkatan, rapture? Ya, akan sampai mengangkat orang-orang percaya. Ya.
Dan sesudah itu, mereka kata, sesudah orang diangkat, dan orang yang tertinggal, iblis akan memperkenalkan tanda binatang itu supaya orang menerima, ya, 666 itu, ya, di dalam itu. Dan akhirnya semua orang akan terimalah yang mau berniaga, mau hidup, dan sebagainya. Tapi masalahnya yang sekarang ini, bolehkah vaksin dikaitkan dengan demikian? Tidak. Yesusnya belum sampai. Kalau ikut teologi mereka lah, Yesusnya belum sampai, tapi tandanya sudah ada. Tanda yang mereka katakan lah. Nah, jadi mereka sendiri sebenarnya tidak betul-betul konsisten dengan teologi mereka sendiri. Ya, dan kalau kita menafsir Wahyu itu waktu lain lah. Ya, mungkin Anda boleh buat bacaan lebih lagi.